Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 673. Katakan padaku, di mana luka? Aku bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan nyawamu. Dia ada di Royal Bar, menunggu kita kembali. Mutiara hitam tercengang. Kekuatan kuat Su Chen menaklukkannya dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya keinginan untuk menolak. Dia yakin selama pria di depannya bergerak, dia akan berubah menjadi mayat. Mengeluarkan kotak kemasannya, Su Chen berkata tanpa daya. Awalnya aku tidak ingin membunuh siapapun, tapi kalian melakukannya sendiri, jadi kalian tidak bisa menyalahkanku. Saat keluar dari hotel, Su Chen melihat seorang lelaki tua menjaga pintu. Dan dia juga mengenal lelaki tua itu, dia adalah ayah Catherine, Pangeran Ronaldo. Setelah bersembunyi selama berhari-hari, kamu akhirnya bersedia muncul, kata Su Chen sambil tersenyum. Rajaku, aku hanya ingin kau lebih banyak berhubungan dengan putriku, tapi sekarang sepertinya dia telah mengacaukan masalah ini. Bukannya dia mengacau, tapi dia terlalu bodoh. Jika dia setengah pintar darimu, mungkin aku bisa mengatur agar dia bergabung dengan tentara salib. Ya Tuhan, dia melewatkan kesempatan besar ini, sial. Kata Ronaldo sambil memukuli dadanya. Berhenti bicara omong kosong, karena kamu menyetir ke sini, beri aku tumpangan. Rajaku, apakah kamu akan pergi ke bandara? Aku bisa mengirim pesawat pribadi untuk mengantarmu kembali. Tidak perlu, kirim aku ke Royal Bar, aku ingin membunuh seseorang. Siapa orang yang kamu targetkan? Luka. Mereka, Ksatria Templar, akan bernasib buruk. Kamu jauh lebih pintar dari putrimu. Ronaldo tidak ragu-ragu atau berbicara omong kosong. Dia mengantar Su Chen ke Royal Bar dengan mobil klasiknya yang berharga. Di Royal Bar, Luka sedang minum bersama teman-temannya. Di pelukan mereka, ada beberapa model muda berambut pirang dan bermata biru, tapi tidak banyak yang tersisa. Tuan Luka, terlalu mudah membunuhnya seperti ini. Kata seorang pria muda yang mengenakan kaos putih. Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Luka menyipitkan matanya seperti ular kobra yang menyeramkan. Setelah dia ditangkap, saya akan mengirim orang ke Tiongkok untuk menangkap semua kerabatnya dan perlahan menyiksa mereka sampai mati. Ini ide yang bagus. Begini jadinya kalau kamu macam-macam denganku, Luka. Hutong. Pintu kotak itu ditendang hingga terbuka, yang mengejutkan Luka. Itu sebenarnya kamu. Luka tampak terkejut. Dia telah mengirim mutiara hitam dan predator untuk membunuhnya, tapi dia muncul di sini dalam keadaan utuh. Bagaimana dia melakukannya? Aku telah membunuh semua rakyatmu, sekarang giliranmu. Hehe. Setelah terkejut sesaat, Luka menjadi sangat tenang dan meletakkan kakinya di atas meja kopi. Bahkan jika kamu dapat menemukan tempat ini, lalu kenapa? Aku adalah tuan muda kedua dari Ksatria Templar. Apakah kamu berani menyentuhku? Haha. Teman Luka pun ikut tertawa. Menurut pendapat mereka, bahkan iblis di neraka pun tidak akan berani melawan Ksatria Templar. Bang! Tanpa peringatan apapun, kaki Luka meledak menjadi kabut darah. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa hanya separuh tubuhnya yang tersisa, dan kedua kakinya hilang. Jeritan tajam terdengar, dan Luka berjuang di tanah seperti orang gila. Tidak ada yang menyangka bahwa tuan muda kedua dari Ksatria Templar akan berakhir dalam situasi seperti itu. Sekarang menurutmu aku berani menyentuhmu? Su Chen berkata sambil tersenyum. Tidak. Jangan bunuh aku tahu aku salah. Luka menatap Su Chen dengan tatapan ngeri. Baru sekarang dia menyadari bahwa pria di depannya lebih menakutkan daripada iblis di neraka. Jika aku tidak membunuhmu, apa yang kamu lakukan di sini? Bang! Kali ini, tubuh Luka meledak sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya seakan menghilang begitu saja. Luka meninggal, dan temannya juga dikirim ke neraka oleh Su Chen, menyelamatkannya dari kesepian di jalan. Kematian Luka mengejutkan semua orang di bar. Dia adalah tuan muda kedua dari Ksatria Templar. Kakak tertuanya adalah pemimpin Ksatria Templar. Dan ayahnya adalah seorang kardinal Ksatria Templar. Setelah menyinggung keluarga seperti itu, apakah dia masih bisa meninggalkan Italia hidup-hidup? Ksatria Templar pasti tidak akan melepaskannya. Melihat Su Chen keluar, Ronaldo menyapanya. Rajaku, apakah semua urusan di dalam sudah diurus? Baiklah, ayo pergi ke bandara sekarang. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Saat Ronaldo mengemudi, dia berpikir jika para Templar menyelesaikan masalah ini, hidup mereka akan tinggal beberapa tahun lagi. Namun jika mereka ingin membalaskan dendam Luka, maka itu akan menjadi sejarah Italia. Saat ini, ponsel Su Chen berdering tanpa peringatan. Itu adalah panggilan dari tentara salib. Wang, bagaimana kamu menangani urusanmu? Apakah ada yang perlu bantuan kami? Memang ada sedikit kecelakaan, tapi saya menyelesaikannya. Suara di ujung telepon menjadi lebih dingin. Di seluruh negara Italia, satu-satunya yang berani menjadi sombong dan mendominasi mungkin adalah Ksatria Templar. Kamu benar-benar cacing gelang di perutku, kata Su Chen sambil tersenyum. Setelah obrolan singkat, Su Chen menutup telepon dan duduk di dalam mobil dengan mata tertutup untuk bersantai, bersiap untuk terbang kembali ke Zonghai nanti.
3 kilometer di luar Roma. Sebuah kastil besar berdiri di sini. Kastil ini mencakup area yang sangat luas, sebanding dengan 10 lapangan sepak bola. Gaya kastilnya juga sangat khusyuk dan khusyuk. Dari kejauhan, tampak penuh keagungan seperti dewa. Dan inilah markas besar Ksatria Templar, Gereja Cahaya. Di ruang samping kastil, kecuali sisi dekat jendela, 3 sisi lainnya dibungkus oleh rak buku raksasa. Diisi dengan segala macam buku berharga, seperti ruang belajar seorang bangsawan tua di film, penuh dengan cita rasa retro dan kuno. Perabotan di ruang belajar sangat sederhana, meja kopi bundar dan kursi kayu tua. Selain itu, tidak ada lagi. Duduk di kursi tua adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Lelaki tua itu mengenakan jubah merah dan memandangi buku-buku di tangannya dengan penuh perhatian. Terintegrasi dengan tata letak seluruh ruangan, seperti patung yang tenang, penuh keindahan yang aneh. Orang tua di depannya adalah kardinal dari Ksatria Templar dan ayah Luka. Bodoh. Dang dang dang. Clooney sedang membaca buku dengan penuh perhatian ketika ada ketukan di pintu di luar. Masuk, kata Clooney tanpa mengangkat kepala atau membuka matanya, tapi dengan sedikit amarah. Orang yang masuk juga seorang lelaki tua, tapi dia mengenakan pakaian hitam, seperti pengurus rumah tangga tua yang rajin. Setelah melihat Clooney, dia berkata dengan rendah hati. Tuan Bishop, ada telepon dari luar yang mengatakan bahwa dia sedang mencari Anda. Bab 674. Apakah kamu tidak melihatku membaca buku? Kenapa kamu tidak datang ke sini untuk menggangguku? Clooney tampak tidak senang dan jelas tidak berniat menjawab telepon. Tuan Bishop, telepon itu datang dari unit 0. Kata pengurus rumah tangga tua itu dengan gugup. Unit 0. Clooney tercengang. Ada banyak telepon di kastil ini. Tapi hanya unit 0 yang paling spesial. Karena di seluruh dunia, hanya mereka yang bisa mengendalikan angin dan hujan yang memenuhi syarat untuk menelepon ke telepon 0. Oke, saya mengerti, bahwa saya melihatnya. Setelah menutup bukunya, Clooney berjalan menuju unit 0 di bawah kepemimpinan kepala pelayan tua. Saya Clooney dari Ksatria Templar. Saya Long Yuan. Clooney tertegun, seolah tubuhnya membatu. Dia tidak sadar sampai pihak lain menutup telepon setengah menit kemudian. Apa yang terjadi dengan Tuan Bishop? Siapa pihak lainnya? Melihat Clooney terlihat salah, pengurus rumah tangga tua itu bertanya dengan tergesa-gesa. Dia adalah Long Yuan. Long Yuan. Pengurus rumah tangga tua itu tercengang. Saya belum pernah mendengar sosok ini di dunia internasional, tapi dari namanya saya kira dia berasal dari Tiongkok. Kalau begitu, pernahkah kamu mendengar tentang Perang Salib? Tentara Salib. Wajah kepala pelayan tua itu ngeri. Jelas sekali, dia tahu kengerian tentara salib. Apakah dia? Wajah Clooney memucat dan suaranya bergetar. Dia adalah kepala staf tentara salib, monster dengan kekuatan luar biasa. Setelah berkendara lebih dari 1 jam, keduanya tiba di Bandara Roma. Semula Ronaldo berencana mengirimkan pesawat pribadi untuk membawa Su Chen kembali. Tapi Su Chen tidak mau repot, jadi dia berencana membeli tiket kelas 1 dan kembali. Setelah menunggu di bandara selama setengah jam, Su Chen mengambil tiket dan bersiap naik ke pesawat. Pernahkah kamu mendengar? Sebuah peristiwa besar baru saja terjadi dan tersebar di internet. Saat Su Chen sedang menunggu pesawat, beberapa orang Italia berbisik di sana. Apa yang telah terjadi? Luka, tuan muda kedua dari Ksatria Templar, terbunuh di bar. Engah. Orang Italia yang memegang kopi itu menyemburkan kopi dari mulutnya. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Seseorang sebenarnya berani menyerang seseorang dari Ksatria Templar, dan orang itu adalah Luka. Siapa bilang bukan? Dan ku dengar itu dilakukan oleh orang Cina. Ksatria Templar adalah sekte terbesar di Italia. Ketika presiden melihat mereka, dia akan menyingkir dengan jujur. Tapi sekarang, orang Cina itu berani membunuh Luka. Ksatria Templar tidak akan melepaskannya. Itu pasti. Mari kita tunggu terus beritanya dan lihat bagaimana Ksatria Templar akan menangani masalah ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Menurutku semua kerabat pria itu akan dibunuh oleh para Templar. Menurutku, para Templar tidak perlu mengambil tindakan. Kakak tertua Luka bisa datang sendiri dan menyelesaikan masalah. Apakah kamu berbicara tentang Richie? Pemimpin termuda dari Ksatria Templar. Ya, itu dia. Kedua bersaudara itu memiliki hubungan yang sangat baik. Sekarang dia tahu saudaranya sudah meninggal, Richie pasti akan maju untuk menangani masalah ini. Ada sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton sekarang. Tak lama kemudian, berita kematian Luka menyebar ke seluruh bandara. Hampir semua orang memegang ponselnya, mengamati arah kejadian ini. Tidak ada alasan lain selain karena Ksatria Templar memiliki status yang sangat tinggi di seluruh negara Italia. Dan mereka adalah tuan dan penguasa Italia yang sebenarnya. Sekarang seseorang secara terbuka menyerang Ksatria Templar, kekacauan ini tidak akan mudah diredakan. Mendengar perbincangan semua orang, Ronaldo menghampiri Su Chen sambil tersenyum. Raja yang terhormat, Anda kini telah menjadi fokus seluruh negara Italia. Jika saya menghancurkan Knights Templar, maka saya memperkirakan saya akan menjadi selebriti internet di Italia. Su Chen mengangkat bahu dan bercanda dengan Ronaldo. Itu benar-benar mungkin, tapi aku tidak tahu apakah para idiot dari Ksatria Templar itu berani merepotkanmu. Siapa yang tahu, tapi tidak masalah apakah mereka datang atau tidak. Bagiku, itu hanya tamparan di wajah.
Ya Tuhan, Baginda, terkadang saya sangat ragu apakah Anda adalah utusan yang diutus Tuhan, karena Anda terlalu kuat, kata Ronaldo dengan sangat berlebihan. Jangan katakan itu. Mengapa? Karena aku lebih buruk dari Tuhanmu. Ronaldo tertegun beberapa saat, lalu tertawa dan berkata, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Bas dengungan. Saat keduanya berbicara, sirene yang menusuk terdengar. Tanpa sadar, orang-orang di bandara melihat ke arah pintu. Diketahui bahwa sekelompok petugas polisi bersenjata lengkap, semuanya memegang tameng anti huru-hara, bergegas masuk ke dalam bandara. Awalnya Su Chen dan Ronaldo tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun segera, mereka mengetahui bahwa polisi telah mengepung mereka. Dan pemandangan ini pun menarik perhatian semua orang di bandara. Dia menatap Su Chen dan Ronaldo, ingin tahu apa yang terjadi. Jika Anda melihat teroris, Anda harus segera melarikan diri. Ronaldo, kamu di sini juga. Ronaldo pun sedikit terkejut saat melihat orang-orang datang dari luar kerumunan. Karena orang itu adalah presiden negaranya, Perota. Dalam arti tertentu, keduanya masih memiliki hubungan darah, namun hampir dapat diabaikan. Untuk mengungkapkan persahabatan dan rasa hormat, saya datang menemui Tuan Su, kata Ronaldo sambil tersenyum. Jadi dia temanmu. Itu benar. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Teman Anda yang orang Tionghoa ini membunuh luka, tuan muda kedua dari Ksatria Templar. Saya membawa orang ke sini untuk membawanya pergi. Jika Anda tidak ingin terlibat, maka datanglah padaku secepatnya, dan mungkin kamu bisa mendapat kesempatan untuk melakukan penebusan. Minggir, minggir. Begitu Perota selesai berbicara, seruan seru terdengar dari luar. Polisi yang mengelilingi mereka memberi jalan dan menemukan bahwa orang yang berlari ternyata adalah putri Ronaldo, Catherine. Ayah, apa yang kamu lakukan? Cepat menjauh dari iblis itu, dia adalah pembunuh luka. Catherine sangat ketakutan. Jika Su Chen membunuh luka, yang menunggunya adalah balas dendam gila para Templar. Ksatria Templar memiliki status yang tinggi di Italia. Sekalipun mereka adalah anggota keluarga kerajaan, mereka tidak bisa melawan Ksatria Templar. Jika ini terus berlanjut, keluarga mereka juga akan terkena dampaknya. Putriku yang tersayang, menurutku kamu salah. Tuan Su adalah temanku yang paling aku hormati, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Bab 675. Brengsek. Catherine menjadi gila karena marah. Ayah, dia benar-benar bodoh. Dia tidak akan ragu menyinggung Ksatria Templar hanya demi persahabatan omong kosong. Apa dia tidak tahu betapa kuatnya Ksatria Templar? Ayah, aku tidak perlu bicara lebih banyak tentang kekuatan para Templar. Saat orang-orang mereka tiba, Su Chen pasti akan mati. Saat itu, bahkan kamu pun akan terlibat. Ksatria Templar memang kuat, tapi teman-temanku juga kuat. Ekspresi Ronaldo sangat serius dan dia berkata, Catherine, aku memperingatkanmu, sebaiknya jangan bicara yang tidak masuk akal dan segera datang kepadaku, agar kamu tetap bisa mendapatkan pengampunan Tuan Su. Ya Tuhan. Ayah, apakah kamu gila? Kamu benar-benar membiarkan saya berdiri di sisinya. Saya tidak ingin menyinggung perasaan orang-orang Ordo Templar, terutama saudara laki-laki Luka, Richie, yang merupakan anggota Ordo Templar. Ksatria paling menonjol dalam sejarah, saya tidak ingin memprovokasi orang seperti itu, kata Catherine dengan gila. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, karena kamu tidak mendengarkanku, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tuhan akan membuktikan segalanya. Drama antara ayah dan anak perempuannya telah usai, Perota berkata. Ronaldo, jika kamu bersikeras untuk mengambil tindakanmu sendiri, kami akan mengambil tindakan. Menarik sekali. Lagi pula, kamu juga presiden suatu negara, tapi kamu telah menjadi antek Ksatria Templar. Aku kasihan padamu. Perota tampak malu. Dia datang ke sini hari ini untuk menangkap seseorang, dan berencana menjual bantuan kepada para Templar. Meskipun itu benar, dia tetap merasa tidak tahu malu ketika mengatakannya secara terang-terangan. Orang Tionghoa, jangan bingungkan orang dengan kebohonganmu di sini. Jika kamu tidak tertangkap tanpa kendali, kami akan menembakmu. Su Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum. Kasual. Kamu benar-benar berani, aku akan menunjukkan betapa hebatnya kamu hari ini. Perota mundur beberapa langkah dan memanggil polisi di belakangnya. Tembakan. Bang bang bang. Ratusan petugas polisi tak segan-segan menarik pelatuknya satu persatu. Ular api oranye merah menyembur ke arah Su Chen, dan suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh bandara. Kalian semua meminta ini. Hah? Apa yang terjadi? Perota baru saja selesai berbicara, tetapi sebelum dia sempat merayakannya, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Peluru itu berhenti 1 meter di depan Su Chen. Ini seperti diblokir oleh penghalang tak kasat mata, tidak mampu bergerak maju bahkan setengah menit. Apa yang terjadi? Dia benar-benar memblokir pelurunya. Seruan datang dan pergi, dan semua orang ketakutan dengan tindakan Su Chen. Dalam kesan mereka, hanya Tuhan dan iblis yang bisa melakukan ini. Tetapi mereka tidak akan pernah tahu bahwa Su Chen di depan mereka lebih menakutkan daripada Tuhan dan iblis. Menggunakan sampah semacam ini seperti berurusan dengan saya. Harus saya katakan, Anda sangat naif. Su Chen melambaikan tangannya yang besar, dan semua peluru yang melayang di udara terbang ke arah yang berlawanan. Bang bang bang.
Peluru menimpa polisi. Sekalipun mereka memiliki perisai anti huru-hara di depan mereka, itu tidak akan ada gunanya. Energi kinetik yang kuat menyebabkan peluru menembus perisai anti huru-hara dan mengenai polisi. Lebih dari 100 petugas polisi tewas dalam jumlah besar dalam sekejap. Pemandangan itu lebih mengerikan dari serangan teroris. Saat ini, wajah Perota berubah menjadi hijau. Saya pikir jika saya membawa polisi ke sini, saya bisa menangkap pembunuhnya dan kemudian mengirimnya ke Ksatria Templar untuk mendapatkan pujian. Tapi aku tidak menyangka dia akan memiliki kekuatan seperti itu. Berlari. Di ruang tunggu, seseorang yang tidak tahu siapa yang berteriak, menyebabkan wisatawan bergegas menuju pintu keluar bandara dengan kepala di tangan. Orang di depanku ini lebih menakutkan daripada teroris. Kau menghalangi jalanku. Saat para turis di bandara melarikan diri, sebuah suara dingin terdengar dari luar. Mereka terkejut saat mengetahui sekelompok ksatria muncul di depan mereka. Ksatria itu mengenakan baju besi perak cerah, memegang tombak di tangannya, dan berjalan menuju ruang keberangkatan dengan wajah tanpa ekspresi. Ya Tuhan, mereka Templar. WSW TKPANC. Lihatlah pemimpinnya, dia adalah kakak tertua Luka, Richie, jenius paling menonjol di Ordo Templar. Melihat ksatria Templar datang, orang-orang yang berlarian berhenti satu demi satu. Mereka merasa tidak perlu takut sama sekali. Polisi mungkin bukan tandingannya, tetapi hal yang sama tidak berlaku bagi para Templar. Mereka semua adalah ksatria yang kuat. Membunuh orang Tiongkok sama sekali bukan masalah. Selangkah demi selangkah, Richie berjalan menuju Su Chen dan berdiri berhadapan dengannya. Orang China, kamu sungguh malang. Kami menghentikanmu sebelum kamu bisa naik pesawat. Richie tampak dingin dan berkata dengan nada merendahkan. Tuan Rich, saya memimpin orang-orang untuk menghentikannya. Sekarang saya serahkan pada Anda untuk menanganinya, kata Perota sambil tersenyum. Dan dia juga meminta pujian dari Richie. Jelas sekali dia mengatakan kepadanya bahwa tanpa saya, pria Tionghoa di depannya akan melarikan diri. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Kami akan mengingat kontribusi Anda. Ketika pemilu berikutnya diadakan, kami akan membiarkan Anda terpilih kembali. Perota tampak sangat gembira dan berkata, terima kasih, Tuan Kaya. Oke, kalian semua minggir. Dia masih memiliki kekuatan, yang tidak bisa kalian atasi. Ya, ayo pergi sekarang. Membawa petugas polisi yang masih hidup, Perota menyerahkan tempat tersebut kepada Su Chen dan Rich. Dia sangat takut sekarang karena Su Chen akan membunuhnya. Tapi sekarang para Templar ada di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan secara pribadi, atau kamu menyerah begitu saja? Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Kata Richie dengan alis terangkat. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Jika kamu tidak tahu cara memuji, maka aku akan melakukannya sendiri. Apakah kamu yakin kamu memiliki kekuatan? Su Chen berkata dengan tenang. Tentu saja, karena aku Richie, ksatria paling terkemuka di Ksatria Templar. Perota mencibir ke samping dan berkata, orang China, izinkan saya memperkenalkan Anda. Master Richie adalah pemimpin termuda dalam sejarah Ksatria Templar. Ksatria pertama yang dipimpinnya adalah yang paling kuat di antara 12 ksatria. Dia telah mencapai prestasi besar yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan melampauinya. Dalam beberapa tahun, Master Rich akan mengambil alih miliknya posisi ayah dan menjadi kardinal Ksatria Templar. Belum lagi Italia, bahkan jika Anda melihat seluruh dunia, Master Rich adalah master terkenal, dan Anda bisa mati di bawah tombaknya, ini juga merupakan kehormatan bagi Anda. Kedengarannya bagus, biarkan aku melihat apa kekuatanmu. Bang! Su Chen menjentikkan jarinya, dan lengan kanan Richie langsung meledak dan menjadi lumpuh. Bab 676. Jeritan bergema di ruang tunggu. Richie terjatuh ke tanah kesakitan, dan matanya hampir keluar. Dia tidak percaya dia kehilangan salah satu lengannya tanpa melakukan apapun. Di masa depan, jika dia menjadi cacat, kekuatannya akan menurun. Apakah dia bisa terus memimpin para ksatria dalam pertempuran adalah sebuah pertanyaan. Semua orang di bandara tercengang, semua orang tercengang. Hanya dengan satu klik, salah satu lengan Richie dinonaktifkan. Dia terlalu menakutkan. Seseorang. Richie meraung liar, mengetahui bahwa dia telah tamat. Dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin dia bisa menjadi lawannya. Di bawah panggilan Richie, ksatria pertama, yang terdiri dari 100 orang, bergegas ke ruang tunggu. Mereka memegang tombak tajam di tangan mereka dan mengepung Su Chen. Selama Anda memberi perintah, Anda akan menusuknya tanpa ragu-ragu. Dan pertarungan seperti itu juga membuat semua orang menahan napas dan berkonsentrasi. Kebanyakan orang yang hadir adalah orang-orang biasa. Mereka hanya mendengar reputasi Ksatria Templar, tapi belum pernah melihat adegan pertempuran mereka. Sekarang orang-orang dari Ordo Ksatria pertama telah berkumpul di sini. Bagi mereka, ini adalah peristiwa langka dalam 100 tahun. Mungkin Richie sendiri bukan tandingannya, tapi kekuatan yang diberikan oleh 100 orang yang bersatu jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Sampah dari Tiongkok, hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya Ksatria Templar kita. Richie berbaring di tanah dan berkata sambil menahan rasa sakit. Tuan Kaya, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Kami, mafia, ada di sini untuk membantu Anda.
Seruan datang, dan semua orang menemukan bahwa lebih dari 100 pria berpakaian hitam bergegas ke aula bandara. Mereka semua mengenakan seragam dengan simbol seragam di dada, seperti tentara terlatih, berdiri di samping Ksatria Templar. Ya Tuhan, mereka orang-orang mafia. Di seluruh negara Italia, mafia adalah kekuatan terbesar kedua. Meskipun ada kesenjangan besar antara mereka dan Ksatria Templar, kekuatan mereka sendiri tidak bisa dianggap remeh. Saya tidak menyangka orang-orang mafia datang membantu. Adegan ini sungguh spektakuler. Di pihak mafia, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan topi hitam, syal persegi di dadanya, dan cerutu di mulutnya, tampak seperti pria sejati. Dan pria ini adalah pemimpin mafia, Kalido. Meskipun dia terlihat sopan, semua orang yang mengenalnya tahu bahwa dia adalah iblis pembunuh. Setiap tahun, tidak hanya 1.000 orang mati di tangannya, tapi juga 800. Dan sebagian besar dari mereka berasal dari Asia. Bagi mereka, membunuh penduduk Asia yang lemah adalah hal yang paling menyenangkan. Mata Kalido membelalak saat melihat lengan Richie patah. Dia tidak percaya bahwa pria Tionghoa yang berani ini memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan Richie pun bukan tandingannya. Karena kamu di sini juga, ayo kita lakukan bersama-sama, kata Richie dengan gigi terkatup. Sejak saat itu, Richie menemukan ada aura menakutkan di tubuh Su Chen. Aura menakutkan inilah yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang seseorang dari mafia datang membantu, dia tentu saja tidak akan menolak. Baiklah, Tuan Kaya, kami sangat bersedia membantu Anda. Kalido berkata sambil tersenyum. Dilihat dari pemandangan di depan mereka, tidak diragukan lagi para ksatria Templar lah yang lebih unggul. Tapi ini tidak berarti apa-apa. Dengan kekuatan para Templar yang dahsyat, mereka masih menjadi pemenang terakhir. Jika Anda memilih untuk membantu saat ini, para Templar akan berhutang budi kepada Anda di masa depan. Dengan cara ini, kekuatan mafia akan kembali meluas di Italia, dan pengaruhnya di kalangan masyarakat akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Kaya, jangan khawatir, penyihir kami juga bersedia membantu Anda. Tepat ketika kedua belah pihak hendak mengambil tindakan, suara lain terdengar. Semua orang berbalik dan melihat selusin orang parubaya dengan pakaian aneh berjalan dari belakang. Orang-orang itu berwajah gelap, terbungkus kain dan bulu aneh, dan ada cat aneh di wajah mereka. Mereka juga memegang sesuatu yang mirip tongkat di tangan mereka, yang membuat orang bergidik. Kalian adalah orang-orang yang diajar oleh para penyihir, kata Perota terkejut. Di seluruh negara Italia, kultus penyihir adalah kekuatan terbesar keempat. Di saat yang sama, mereka juga yang paling aneh di antara semua kekuatan. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah karena gerakan yang mereka gunakan sangat aneh dan sulit untuk dilawan. Meskipun mereka adalah kekuatan peringkat keempat, bahkan keluarga Simone dan mafia tidak mau memprovokasi mereka dengan mudah. Jika tidak, mereka harus membayar mahal untuk menekannya, dan mereka tidak ingin melihatnya. Sungguh meriah, begitu banyak orang yang datang sekaligus. Su Chen berkata dengan bercanda. Rakyat China, Anda sudah melihatnya. Inilah kekuatan negara Italia kami. Jika Anda membunuh Tuan Luka, Anda akan dihukum oleh kami. Mereka hanyalah sekumpulan sampah, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi ancaman bagi saya. Jangan hanya mengandalkan kekuatanmu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Meskipun aku, Rich, bukan tandinganmu, orang-orang ini bukan vegetarian saat ini. Su Chen tidak berbicara, tetapi melihat arlojinya, pesawat akan lepas landas, tidak perlu bicara omong kosong denganmu, ayo selesaikan kalian semua sekaligus. Semua orang di ruang tunggu tercengang. Mereka semua sepakat bahwa dia ketakutan. Di bandara, para elit ksatria Templar, mafia, dan kultus penyihir berkumpul di sini. Dan dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia akan menyingkirkan semua orang ini. Ini sungguh aneh. Berdebar, berdebar, berdebar. Tiba-tiba, para wisatawan yang sedang menyaksikan keseruan itu mengetahui. Ksatria Templar, mafia, dan penyihir semuanya berlutut tegak, lutut mereka membentur tanah, dan bahkan ubin marmer pun hancur. Tidak diragukan lagi tulang-tulang mereka juga hancur. Apa yang terjadi? Oke, kenapa orang-orang ini berlutut? Richie, Kalido, dan yang lainnya semuanya tampak ngeri. Karena mereka merasa seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menekan mereka. Sepertinya seseorang menekan kepalanya untuk mencegahnya bangun. Dan semua ini dilakukan oleh orang China di depan saya. Sekarang, apakah kamu yakin? Kami, Ksatria Templar, adalah pejuang paling heroik. Kami tidak akan menyerah kepada siapapun kecuali Kardinal Uskup Agung kami. Ksatria Templar berteriak keras. Jika kamu tidak menerimanya, matilah. Bang bang bang. Tanpa peringatan apapun, tubuh 100 Ksatria Templar diledakkan menjadi busa berdarah dan menghilang ke udara. Bersambung.